Baik, Pak Kowim, ini sudah dengar berita tentang adanya dugaan seorang kiai yang masuk ke hotel itu, Pak? Oh iya. Sebagai warga ini gimana tanggapannya? Sebagai warga Curakalong? Sebagai warga Curakalong ya merasa kecewa sedikit lah, karena patutnya itu seorang kiai ya tidak seperti itu. Sekalipun apapun alasannya, itu karena juga kurang bagus. Yang kedua, patut seorang guru juga pastinya itu ada ibarat yang dikatakan orang itu digugu dan ditiru. Kalau seperti itu saya kira ya kurang etis. Kami selaku warga masyarakat yang merasa kecewa berat karena informasi itu tidak hanya sekedar omongan belaka, tapi yang jelas fakta juga ada barangkali terkait dengan dugaannya yang diberitakan. Nah, persoalan alasan ngedakwah atau dan macam-macam itu, kami selaku warga yang namanya juga perlu husnudzon, tapi juga karena perilaku aneh itu, aneh saya kira. Karena dakwah tidak perlu di hotel, ya karena ada tempat tersendiri lah, majelis namanya kalau dakwah itu. Kalau praktek lain lagi, kalau dukun atau ya ada tempatnya juga di rumahnya. Jarang buka di hotel, dukun-dukun itu praktek di hotel. Nah ini yang menurut kami juga antik gitu loh, unik, menarik. Kenapa saya bilang menarik? Ya karena tidak logis seorang tokoh berperilaku, walaupun baiklah tujuannya gitu loh, walaupun baik tujuannya itu, karena membawa dugaan terhadap kami yang awam, kami yang masyarakat biasa. Panutan kok seperti ini kan begitu. Nah itu kan sempat dikatakan kepentingannya untuk ngambil air, jadi untuk pengobatan karena si perempuan membutuhkan semacam tameng, ijazah gitu istilahnya itu adalah gimana? Boleh kalau hal yang semacam itu, namanya orang mawas diri, artinya untuk hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan, natural istilahnya itu, pakai supranatural bahasanya. Jadi wajar ada istilahnya jampi atau air jase atau dan sebagainya, masih wajar. Cuman yang disayangkan kami itu beritanya karena sama-sama warga Curakalong kok sampai ke tempat jauh gitu dari Curakalong. Artinya kenapa kok tidak dilayani di tempat pribadinya, kok harus jauh? Satu, yang kedua, di jauh pun mungkin lebih tidak menimbulkan fitnah ya, jangan di hotel kan begitu. Kalau di jauh dibawa ke masjid dibawa ke masjid itu lebih umum. Kalau memang mau riadoh dulu atau macam apalah, disuruh nunggu di luar masjid, karena barangkali kalau perempuan lagi atau alasan apapun itu tidak boleh masuk masjid ya di luar. Apalagi di hotel di luar ya tidak apa-apa lah, tapi kalau masuk walaupun tidak berbuat apa-apa tetap pola pikirnya manusia bukan malaikat, itu lain-lain. Kalau di kaidah fikih berposai inti satu, yang kedua ya tempatnya lah, katakan begitu ya, dolim juga, dolim. Artinya kalau bukan tempatnya dikatakan dolim, apalagi mereka antara murid atau guru itu ada hijab bahasanya, ada hijab. Dengan alasan saya tak pakai wudhu, dengan alasan yang lain pun itu bagus, lebih bagus. Jangan terima tangannya cewek kan. Kalau bukan muhrim, saudara saja sepupuh todus salaman langsung kalau tak biasa, paling tidak menjaga marwah secara etika sopan dan mungkin yang lain. Kecuali akejeun bitretan itu anggap le, walaupun petal wudhu sebenarnya, tapi akejeun itu masih wajar karena nuansa kekeluargaannya beda, nuansa
kakak adiknya itu beda. Kamu dia kerja itu. Tapi daripada keluarga ya juga jaga selake sebagai deretan itu toko ambil selake ya nggak enak pikir atau gimana, itu harus dijaga, apalagi istri orang kan. Nah, ini kan Pak Kowi, di rumahnya itu kan tertulis pesantren. Iya. Itu gimana itu Pak Kowi? Kan apa di sana itu memang ada anak mondok apa gimana Pak? Setahu saya kalau ma'hadnya nggak ada, artinya pemondokan. Tapi kalau santri colok itu banyak yang ngaji dan banyak yang sekolah apa TK apa ya, cukup banyak kayaknya itu saya lihat. Tapi ya bukan pesantren pemondokan, bukan ma'had, istilah yayasan mungkin muasasahnya ya. Tapi kalau pemondokan saya kira tidak punya lokal tempat kayaknya untuk santri yang tinggal di situ. Jadi sepengetahuan Pak Kowi memang di sana tidak ada santri mondok? Nggak ada, saya kira cuma ya yayasan pendidikan, gitu. bukan ma'had. Kalau ma'had itu kan mondok, beda. Tapi kalau logo pesantren itu ada, saya kayak kurang paham juga. Apakah sudah berdiri pesantren atau hanya yayasan lembaga pendidikan, saya kurang paham. Karena makai langker TPQ yayasan, tapi belum tentu juga ada yang mondok kan begitu. Gitu. Harapannya Pak Kowi sebagai warga Kano? Ya salah satunya karena memang selain ditokohkan sebagai kiai menurut lingkungannya, beliau juga guru agama backgroundnya. Jadi kalau kembali ke persoalan dikuku dan ditiru, saya kira kan lebih baik merubah pola-pola yang dianggap dirinya sendiri benar, belum tentu menurut orang lain benar. Itu harus kita jamin, kita jaga agar tidak timbul fitnah-fitnah yang lain. Artinya fitnah itu bukan karena omongan, fitnah itu bisa perbuatan kan? Fitnah itu ujian kan, bisa jadi fitnah itu banyak artinya. Tapi yang sekarang ini jadi viral ini ya karena berdasarkan bukti kan begitu. Kalau enggak mungkin berita juga nggak berani kan gitu. Saya juga ada mungkin berkomentar ngapain kan itu, nggak ada apa-apa kan gitu ya, karena ini ada isu, ada berita terkait dengan tokoh ini. Ya saya sendiri merasa kecewa selaku warga desa Curah Kalong, karena beliau menurut kami juga tergolong kiai menurut orang, termasuk kalau saya Pak Guru, karena memang saya tahu beliaunya Pak Guru ASN gitu, ASN bukan hanya guru label, tapi memang karena juga abdi negara, beliau itu dibayar oleh negara. Baik, ada yang mau ditambahkan? Saya kira cukup ya, barangkali kalau mungkin ada yang lain juga dibutuhkan untuk berpendapat atau memberikan saran yang baik terhadap ke belakang atau ke depan, agar marwah namanya pesantren, namanya kiai tidak terbawa-bawa oleh perilaku yang abnormal. Menurut saya tidak normal, bukan kebiasaannya kan itu. Jadi istilahnya itu ya nyeleneh gitu lah boleh. Nah, jadi biasa-biasa aja lah. Kalau memang menjalankan syariah ya berdasarkan syariah kan gitu. Jangan dicampur aduk dengan hakikat, apalagi marifat yang nggak mau ditegur orang, bahasanya itu tentu dibi lah. Malu kita malah itu, karena hidup bersosial, bermasyarakat itu butuh orang lain. Satu. Yang kedua juga saran baik ini tidak dilihat dari mana dia ngomong, tapi hasil ngomongnya itu apa masuk apa enggak. Itu menurut saya. Bulan saya ngomong dia tapi tau ngerato kan gitu. Carpak gitu loh ya, torot lah gitu loh. Abaikan, ngomong enak-enak tapi bener lurus ya kita ikuti kan gitu. Begitu Pak.